Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai sesuatu hal yang itu sangat penting ya dan mungkin sangat bermanfaat buat kita semua dalam menghadapi kehidupan gitu. Nah, pada video-video yang kemarin saya sudah pernah ini ya menyampaikan ya bahwa hidup itu untuk kita berpikir dengan jernih itu butuh ketenangan untuk kita mengambil keputusan dengan tepat, untuk kita berpikir dengan jernih, untuk kita melaksanakan sesuatu pekerjaan. Nah, itu kan butuh ketenangan. Nah, sedangkan ketenangan itu ada dua jenis ya. Ada ketenangan yang hidup dan ada ketenangan yang mati. Nah, ketenangan yang mati itu merupakan ketenangan yang kosong, yang hampa, yang kayak kita ngalamun gitu, ketenangan yang tidak, yang hampa, yang mati ya gitu. Jadi nggak ada energi, bukan ketenangan yang hidup. Nah, kalau ketenangan yang hidup itu ketenangan yang mempunyai energi dan ketenangan yang mempunyai kekuatan di dalam diri kita. Tapi kalau ketenangan yang hampa, yang kosong, yang mati itu di dalamnya tidak ada energi dan tidak ada kekuatan. Jadi kosong gitu. Nah, di sini kita akan bahas ya ketenangan yang hidup ya, untuk ketenangan yang hidup. Nah, untuk kita tenang itu kan salah satu caranya itu banyak ya. Bisa dengan bermeditasi, dengan kita diam. Ya, supaya kita bisa lebih tenang ya kita harus diam. Nah, kenapa pada pembahasan kali ini ya saya akan membahas mengenai apa itu diam, artinya apa. Kenapa kok dengan diam itu kita bisa menghasilkan suatu ketenangan yang berenergi dan yang hidup, yang mempunyai kekuatan gitu untuk menuju ke mencapai apa yang jadi tujuan kita. Itu salah satunya dengan ketenangan yang hidup. Nah, dengan kita berdiam. Nah, seperti itu. Nah, seperti kita ketahui bersama dari sejarah itu banyak ya ajaran-ajaran leluhur yang itu zaman sekarang mungkin sudah sudah jarang orang mengetahuinya ataupun mempraktekannya ke dalam diri kita sehari-hari ya. Jadi padahal itu manfaatnya sangat bagus sekali. Nah, yang saya akan bahas di sini itu mengenai diam. Apa sih itu diam gitu. Nah, diam itu merupakan diam itu bisa mematikan ya. Jadi diam di sini itu diam adalah senjata. Nah, kenapa? Senjata bagi siapa diam itu? Nah, diam itu adalah senjatanya para leluhur-leluhur kita, leluhur Nusantara, untuk mereka dalam membentuk suatu energi dan kekuatan itu dengan diam, dengan berdiam diri gitu. Nah, berdiam diri itu maknanya luas ya dan banyak ya. Jadi yang kita bahas hanya ya diam aja, meskipun dari diam itu bisa ditafsirkan banyak gitu ya. Nah, jadi kita bahas hanya secara garis besarnya saja ya. Nah, bahwa dalam kehidupan itu kita perlu diam, perlu yang namanya diam. Nah, diam itu adalah merupakan suatu senjata. Nah, maksudnya apa? Senjata di sini. Nah, dengan diam, itu diam adalah merupakan senjata para leluhur-leluhur kita di Nusantara. Gitu. Itu
Diam juga adalah merupakan senjata Poro Waseso dan Poro Waskito. Ya, dan diam juga adalah merupakan senjatanya Poro Nabi dan Poro Wali. Diam juga adalah merupakan senjatanya bagi manusia-manusia hebat yang ada di dunia ya. Nah, itu dengan diam. Nah, sebenarnya apa sih yang ada di dalam diam itu? Nah, kenapa diam itu merupakan suatu senjata? Karena di balik diam itu ada tersimpannya 7 nilai-nilai, 7 hal yang tersembunyi, yang ada di dalam isinya. Di dalam diam itu ada, kalau kita membahasnya, itu ada 7 nilai-nilai yang tersembunyi di dalam diam, ada 7 makna. Nah, kita bahas ya satu-satu. Nah, yang pertama itu adalah dengan keselamatan. Dengan kita diam ya, itu ada 10 keselamatan, 9 diantaranya itu adalah diam. Gitu. Kenapa diam itu ini ada unsur atau nilai keselamatan? Karena kita harus tahu ya, kapan kita harus ngomong, berbicara, dan berkata-kata, dan kapan kita harus diam. Banyak orang ya di luar sana yang tidak bisa diam gitu. Itu nanti akan membawa petaka, membawa musibah gitu, atau membawa celaka bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Karena mulutmu harimaumu, mulutmu adalah harimaumu ya. Jadi kita harus jaga kapan karena dengan kata-kata dan ucapan yang tidak mengenakan juga itu bisa membawa ke permusuhan atau perselisihan atau pertengkaran itu ya, dengan kata-kata yang tidak seharusnya atau yang tidak semestinya, atau dengan kata-kata yang menyakiti orang lain gitu. Itu bisa membawa musibah atau celaka atau permusuhan atau percekcokan atau apa ya, pertengkaran gitu. Makanya daripada kita terjadi hal seperti itu ya, daripada kita berkata-kata yang tidak baik, tidak bagus, atau menyakiti orang lain, atau mungkin menyakiti diri sendiri, itu lebih baik kita diam. Karena dengan kita berbicara, berkata-kata yang menyakiti orang lain, daripada kita menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri, lebih baik kita diam. Nah, itu bisa membawa kita pada keselamatan gitu maknanya ya. Nah, jadi banyak juga hal ya, orang yang karena kata-katanya mereka ya mungkin karena menyakiti orang lain atau gimana, karena ucapannya itu akan membawa ini akan menyakiti diri sendiri nantinya, seperti itu. Nah, kita jaga itu ya. Jadi daripada kita berbicara atau kita berkata-kata yang menyakiti atau menyinggung orang lain atau menjustis orang lain atau yang tidak mengenakan gitu, lebih baik kita diam gitu. Karena dengan kita ngomong nanti, daripada ngomong menyakiti orang lain dan diri sendiri, ya lebih baik kita diam. Latihan untuk diam itu manfaatnya banyak itu ya. Nah, yang kedua itu nilai yang tersembunyi di dalam diam itu. Yang kedua itu adalah kemenangan. Karena apa? Itu dengan diam kita bisa memperoleh ketenangan yang hidup, ketenangan yang berenergi, ketenangan yang mempunyai kekuatan. Itu butuh diam gitu. Nah, kalau misalkan mungkin ya kita ada orang lain yang memusuhi kita, ada orang lain yang menyerang kita atau memfitnah kita, atau yang ngata-ngatain kita ini begini-begini, yang tidak suka sama kita. Jadi kita biarin aja. Kita lebih baik diam daripada meladeni orang seperti itu.
Nah, di sini dimaknai sebagai ada nilai kemenangan. Nah, maksudnya apa? Karena orang lawan kita atau musuh kita atau dia yang akan menyerang kita ya dengan perbuatannya atau dengan kata-katanya, mereka pasti akan mencari-cari kelemahan, kekurangan kita. Gitu kan? Akan sibuk mencari kekurangan dan kelemahan kita di situ. Tetapi kalau kita diam, ya kan, kekurangan dan kelemahan itu tidak mudah mereka dapat dari kita gitu karena kita diam. Nah, yang selanjutnya juga dengan diam kita lebih fokus lebih fokus kepada tujuan kita, bagaimana mencari cara untuk mengalahkan atau melemahkan lawan kita itu dengan diam, seperti itu. Nah, di situ bisa diartikan dengan kemenangan ya, gitu. Karena dengan diam musuh tidak mudah untuk mengetahui banyak hal dari kita, gitu kan. Untuk biasanya sibuk untuk mencari-cari kekurangan dan kelemahan kita. Itu biasanya orang yang lawan kita atau musuh kita atau orang yang akan menyerang kita. Jadi kita nggak perlu ladenin itu dengan dibales dengan ucapan, dengan kata-kata, dengan gosip, dengan khibah, dengan menebar fitnah, itu tidak perlu gitu. Jadi kita hanya diam saja karena kita nanti akan bisa lebih fokus dengan tujuan kita bagaimana untuk menyerang lawan kita, melemahkan dan mengalahkan lawan kita dengan diam, karena diam itu berenergi dan mempunyai kekuatan tersendiri ya, gitu. Jadi kalau ada orang dia menyerang kita dengan memfitnah atau mengkambing hitamkan kita, atau dia suka khibah atau mencela mencaci maki kita, dia biarin aja, kita nggak usah dipikirin. Jadi kita diemin aja dan kita fokus dengan diam mencari solusi supaya bisa mengalahkan mereka dan melemahkan mereka dengan diam, karena diam itu mempunyai energi dan kekuatan tersendiri. Nah, nggak perlu kita balas dengan kata-kata, dengan ucapan atau perbuatan yang sama dengan apa yang mereka lakukan ke kita, itu nggak perlu. Jadi kita tidak mengotori tangan kita ya, gitu. Nah, itu artinya kemenangan di diam itu. Nah, jadi yang selanjutnya ya, 7 nilai yang tersembunyi di balik diam itu, yang nomor 3 itu adalah kebijaksanaan. Nah, apa maksudnya kebijaksanaan itu? Karena dengan kita diam itu kan kita lebih tenang. Nah, kalau kita diam, kita lebih tenang, pikiran kita lebih tentrem. Nah, otomatis kita lebih bisa untuk mendengarkan suara hati kita. Jadi hati kita yang paling dalam atau sang guru sejati yang ada di dalam diri kita, itu nanti akan menuntun kita, akan mengarahkan atau memberikan nasihat-nasihat yang bagus, nasihat-nasihat yang baik ya, mana yang harus dilakukan dan mana yang nggak perlu dilakukan, ya mana yang penting dan mana yang nggak penting, itu nanti kita akan tahu. Kalau kita diam, nanti suara hati kita, jadi orang itu kan ada gerak ada diam. Di saat kita bergerak ya, batin kita diam, tetapi kalau di saat tubuh kita diam, maka hati kita lah yang akan bergerak atau berbicara, menyampaikan hal-hal yang penting, yang mana yang harus dilakukan, yang nggak boleh dilakukan, dan memberikan tuntunan atau petunjuk kepada kita, nasihat-nasihat kebaikan ya, kebijaksanaan dalam kita menghadapi kehidupan. Nah, seperti itu. Itu yang ketiga ya. Terus yang selanjutnya itu adalah yang keempat, 7 dari 7 nilai yang tersembunyi ya di dalam diam.
itu ada yang keempat keberuntungan atau kebegjan atau kesuksesan, bejo. Nah, maksudnya apa di sini kok ada keberuntungan atau kesuksesan atau bejo, kabegjan? Nah, karena dengan kita diam itu kita akan lebih fokus kepada apa tujuan kita, kepada cita-cita kita, kepada pekerjaan kita, atau mungkin bagi yang sekolah kepada pelajaran, nilai yang bagus. Nah, kita akan lebih fokus di situ. Dengan kita diam, maka itu bisa merupakan jalan kita untuk menuju fokus pada satu titik untuk mencapai tujuan atau mencapai kesuksesan atau mencapai apa yang akan kita tuju. Saat kita fokus satu titik itu dengan diam, nggak bisa kita fokus satu titik dengan kita bergerak ini kemana-kemana, nggak bisa. Kita harus diam supaya kita bisa fokus ke satu titik tujuan kita. Itu akan lebih mudah kita mengarah kepada apa tujuan kita, lebih cepat nyampe gitu dengan diam ya. Nah, itu nilai atau makna yang tersembunyi yang selanjutnya itu adalah kewibawaan. Nah, jadi kita di sini dengan kita diam itu kan kita, kalau kita ngobrol sama orang kan kita mendengarkan orang lain. Nah, jadi kita berusaha belajar, kita diam aja dulu, kita dengarkan orang lain ngomong atau cerita atau dia menyampaikan apa, kita dengarkan dulu gitu. Itu kan sama saja kita menghargai orang lain. Dia berbicara, di saat dia berbicara kita diam, kita dengarkan, kita perhatikan, kita pahami apa yang dia sampaikan ke kita. Itu kita menghargai orang lain. Nah, nanti pun akan sebaliknya, orang lain pun akan seperti itu juga ke kita gitu. Di saat kita ngomong, nah orang lain juga akan mendengarkan seperti itu ya, itu dengan diam. Nah, terus di saat orang lain itu menyakiti kita atau menyampaikan kata-kata yang tidak sesuai ya, mungkin dia ngata-ngatain kita, memfitnah kita, atau menuduh kita yang kita tidak merasa melakukan, dia memojokkan kita atau dia menjatuhkan kita, ya kan, dia menyerang atau memusuhi kita meskipun kita nggak ngapa-ngapain ya, tapi ya namanya orang ya, ada aja seperti itu. Nah, kita nggak perlu balas dengan apa yang dia lakukan ke kita, sama kita melakukan seperti itu, seperti yang dia lakukan kita, itu nggak perlu. Orang-orang seperti itu nggak perlu kita ini balas dengan omongan dan kata-kata seperti dia melakukan ke kita, itu nggak perlu. Jadi kita hanya cukup diam aja gitu. Karena dengan diam itu kita bisa latihan untuk menahan amarah, menahan emosi, untuk menurunkan gelombang energi kalau kita lagi emosi. Nah, itu dengan diam kita bisa meredam emosi kita gitu. Jadi kalau kita menghadapi orang-orang yang seperti itu ya, atau dia yang menyerang kita, dia memusuhi kita, bahkan meskipun kita nggak berbuat apa-apa ya, kita nggak salah ataupun kita apa, dia memfitnah kita, ya biarin aja. Kita nggak perlu mengotori tangan kita nggak perlu mengotori mulut kita untuk berkata begini seperti yang dia lakukan ke kita. Misal dia memfitnah kita memfitnah balik, itu nggak perlu. Jadi nanti dengan diam itu nanti ada yang bekerja sendiri gitu. Banyak manfaatnya dari diam itu. Nanti dia yang akan kalah sendiri. Nggak perlu kita ladenin dengan dia emosi ke kita nggak perlu ladenin dengan emosi. Kita nggak perlu ladenin dengan kata-kata. Kita nggak perlu ladenin dengan perbuatan sama seperti mereka berbuat ke kita, itu nggak perlu. Jadi kita cukup hanya diam saja gitu. Nah, karena kita belajar juga untuk menahan emosi ke orang lain. Nah, yang selanjutnya itu yang keenam adalah kemuliaan ya. Di sini kemuliaan itu diartikan sebagai personalitas ya, bukan secara umum. Jadi kemuliaan yang ada di dalam diri kita. Daripada kita ngomong, menyampaikan sesuatu hal
kalimat kata-kata kepada orang lain yang itu nanti akan menyakiti atau akan melukai hati orang lain, atau akan membuat permusuhan atau perpecahan, atau ini jadi cekcok atau jadi rame ya, mendingan kita diam daripada kita mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus yang nantinya akan berefek yang kurang bagus buat diri kita sendiri ataupun buat orang lain. Lebih baik kita diam. Jadi kita menyampaikannya yang seperlunya saja gitu, nggak perlu banyak-banyak ngomongnya seperlunya saja. Lebih baik kita diam gitu. Nah, itu makna dari kemuliaan di dalam diam ya. Lah terus yang selanjutnya ya, yang ketujuh itu keutamaan. Keutamaan dari diam. Nah, apa maksudnya kok di dalam diam itu ada makna keutamaan ya? Karena kalau orang leluhur kita zaman dulu ya, orang berilmu itu biasanya seperti ilmunya padi. Ya, jadi seperti ilmunya padi. Semakin dia berisi, dia akan semakin merunduk. Dia semakin tidak akan memamerkan kemampuannya, memamerkan ilmunya ke orang lain. Gitu. Nah, ada juga pepatah air beriak tanda tak dalam. Jadi orang yang mempunyai banyak ngomong, yang omongannya itu omongan yang yang tidak perlu ngomong gitu, terus ngomong yang menghasut, yang memfitnah, yang mencaci maki, yang membanding-bandingkan ABC, orang begini diomong, orang lain begitu diomong. Nah, itu kan nggak perlu ya seperti itu. Jadi air beriak tanda dalam itu mereka menunjukkan bahwa itulah isinya. Yang suka memamerkan sesuatu yang ada di dalam dirinya atau kemampuan atau keilmuannya kepada orang lain, tetapi itu menunjukkan kebodohannya gitu, untuk menutupi. Air beriak tanda tak dalam. Jadi yang kebanyakan ngomong itu biasanya ilmunya ya ngepas ya, ngepres, biasanya ilmunya sedikit. Jadi supaya dia diketahui oleh orang lain dia berilmu banyak ya, jadi dia beriak gitu loh. Air beriak tanda tak dalam. Tetapi beda kalau orang yang diam itu, orang yang berilmu itu, yang ilmunya padi, semakin berisi itu akan semakin merunduk. Dia tidak akan memamerkan, tidak mudah untuk memamerkan keilmuannya kepada orang lain, karena ilmunya itu dijaga, maksudnya menyimpan, disimpan. Kayak gitu, lebih senang menyimpan ilmunya gitu, dan berkata ya seperlunya saja gitu. Jadi nggak suka memamerkan, lebih suka menyimpan ilmunya daripada dipamerkan ke orang lain gitu. Jadi yang kita keluarkan ya seperlunya aja. Nah, itu keutamaan bagi orang yang berilmu dan berakal. Itu lebih baik diam gitu, karena mereka biasanya mengikuti ilmu padi. Semakin berisi itu akan semakin merunduk, bukan semakin naik ke atas, menengadah ke atas, ya kan. Tetapi orang yang dia isinya kosong, tong-tong kosong berbunyi nyaring, ya air beriak tanda tak dalam. Jadi lebih suka banyak berkata-kata gitu. Nah, itu biasanya yaitu pepatah mengatakan seperti itu ya, karena itu merupakan suatu cerminan. Jadi kita memang belajarlah untuk latihan diam, bahwa di dalam diam itu ada banyak sekali pelajaran makna yang tersimpan di dalamnya, dan kita akan menemui banyak hal dan akan mendapatkan banyak hal dari diam itu, dan akan mendapatkan banyak ilmu dari diam itu. Iya. Nah, itu sementara itu ya yang saya sampaikan ya di kesempatan kali ini.
Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu lagi di video next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.